Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mairiza Fatma, mahasiswa PPG Prajabatan Ekonomi gelombang kedua Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan Virtual Expo pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya. Virtual Expo ini saya lakukan sebagai rangkaian untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Pemahaman Peserta Didik dan Pembelajarannya tersebut. Nah, di dalam Virtual Expo ini, saya akan mengimplementasikan lesson study ke dalam PPL 1 yang saya laksanakan di SMA Negeri 16 Padang. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, di dalam lesson study terdapat 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu plan, yang kedua do, dan yang ketiga itu adalah see. Berikut pemaparan dari saya. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan masuk pada tahapan yang pertama, yaitu tahapan plan. Pada tahapan plan ini, saya bersama DPL, PAMONG, dan teman sejawat mahasiswa akan melaksanakan tahapan plan secara daring. Yang mana di dalam tahapan plan ini, kami akan merencanakan modul apa yang akan kami buat dan media apa yang akan kami gunakan dalam praktek lesson study ini. Selain itu, kami juga akan memilih metode apa yang akan kami gunakan dalam praktik lesson study ini. Nah, dari pihak LPTK hanya ada 2 pilihan metode yang akan kami kerjakan atau kami pilih. Yang pertama yaitu project based learning dan yang kedua problem based learning. Nah, pada kesempatan praktik lesson study ini saya memilih problem based learning sebagai metode dalam praktik lesson study. Nah, baiklah teman-teman, setelah tahapan plan selesai, selanjutnya kita masuk kepada tahapan do. Di mana tahapan do ini ialah kita sebagai guru melakukan pembelajaran sebagaimana biasanya. Nah, pada tahapan do ini guru memulai pembelajaran yaitu dengan kegiatan pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti, dan yang ketiga kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan ini biasanya saya akan memulai dengan mengkondisikan kelas terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Saya akan menyuruh peserta didik melihat lingkungan sekitar apakah kondisinya sudah baik atau sudah kondusif. Apabila kondisi lingkungan sudah kondusif, maka saya akan meminta peserta didik untuk berdoa dan dilanjutkan dengan pembacaan Asmaul Husna. Setelah pembacaan Asmaul Husna selesai, barulah saya akan mengecek kehadiran siswa sembari menanyakan kelengkapan sholat pada hari sebelumnya. Nah, setelah saya melakukan pengecekan kelengkapan sholat dan kehadiran tersebut, barulah saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran apa yang patut kita capai pada hari itu. Nah, selanjutnya masuk kepada tahapan inti, kegiatan inti. Pada kegiatan inti, langkah awal yang saya lakukan apabila menggunakan metode problem based learning ini, saya akan menayangkan video pembelajaran yang berhubungan dengan konsep materi pada hari itu. Kebetulan pada waktu itu ialah materi tentang OJK. Nah, setelah penayangan video selesai, saya akan meminta pendapat siswa atau peserta didik mengenai video yang telah disaksikan oleh mereka. Kemudian, saya akan menggabungkan beberapa pendapat yang disampaikan oleh peserta didik tersebut agar mereka merasa bahwa pendapat mereka tersebut saya hargai dan merasa dihargai saja seperti itu. Nah, kemudian saya akan memaparkan materi secara lengkap, mulai dari pengertian OJK,
fungsi dan peranan OJK, serta wewenang yang OJK miliki. Setelah saya memaparkan penjelasan materi secara lengkap, barulah saya akan membagi peserta didik atas 6 kelompok. Adapun pembagian kelompok tersebut saya lakukan berdasarkan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh siswa. Di saat berdiskusi, saya memberikan sebuah link video dan sebuah artikel yang mengusut suatu masalah. Nah, di situ peserta didik diminta untuk mengupas atau menganalisis apa sih sebenarnya permasalahan yang ada di dalam video dan artikel tersebut. Kemudian, setelah mereka mendiskusikannya, maka saya meminta peserta didik untuk mempresentasikannya di depan kelas. Nah, setelah melakukan presentasi, barulah saya akan melakukan pada kegiatan yang ketiga, yaitu kegiatan penutup. Nah, pada kegiatan penutup ini, saya akan mengajak peserta didik untuk menyimpulkan apa sih pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini. Nah, di situ saya akan mengumpulkan pendapat-pendapat siswa dan kemudian saya akan menggabungkannya agar tidak terjadi miskonsepsi antar peserta didik tersebut. Nah, setelah selesai membuat kesimpulan, saya akan menyampaikan kepada peserta didik apa topik selanjutnya untuk pertemuan yang akan datang. Dan kemudian saya akan menutup kelas. Nah, baiklah teman-teman. Setelah kita selesai melaksanakan tahapan do, selanjutnya yaitu tahapan C. Tahapan C ini adalah tahapan observasi, di mana guru model yang melaksanakan praktik lesson study akan diobservasi oleh tim observer. Adapun tim observer pada praktik lesson study ini ialah DPL, guru pamong, dan teman sejawat mahasiswa. Hal-hal yang harus dilakukan oleh observer ialah mengamati peserta didiknya, bukan guru modelnya. Adapun selanjutnya yang perlu saya perbaiki ialah merencanakan sebuah alternatif untuk melaksanakan pembelajaran nantinya apabila ada kendala-kendala atau hal-hal yang tak diinginkan. Misalnya, pada saat melakukan praktek lesson study tidak tersedianya infocus. Nah, mungkin pada saat itu sebelum memulai pembelajaran, saya harus menyiapkan bahan ajar yang bisa di-share ke grup kelas agar peserta didik memiliki bahan ajar untuk pegangan, mana tahu nanti soalnya membutuhkan konsep yang lebih mendalam. Baiklah teman-teman, sekian pemaparan virtual expo yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Berikut tampilan dari poster yang telah saya rancang. Terima kasih. Semangat berjuang GR. Assalamualaikum